Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh As-Syekh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Dan hari ini kita mempelajari Al-Kabirah Ar-Rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu fi tarkis salati, di dalam meninggalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabirah ar-rabi'ah fi tarkis salati. Al-kabirah ar-rabi'ah, dosa besar yang keempat, fi tarkis salati, di dalam meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat masuk ke dalam al-kabirah, dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesudah mereka khalfun, pengganti yang jelek. Ada'us salata, mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui ghayya. Apa itu ghayya? Wadin fi jahannam, lembah berada di dalam neraka jahannam. Wal iyazu billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan, amin. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Di dalam ayat ini Allah menandaskan bahwa ada orang-orang yang ada'us salah, menyia-nyiakan salat, wa taba'us syahawat, dan mengikuti nafsu syahwat. Mereka diancam oleh Allah, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemui yang disebut dengan ghayya, yaitu lembah di dalam neraka jahannam. Ibnu Abbas menjelaskan berkaitan dengan lafaz makna adauha, mereka adalah orang-orang ada'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Apa maknanya ini yang Allah ancam dengan ghayya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, laisa makna ada'uha tarakuha bil kulliyah, walakin akharuha an awqatiha. Makna daripada mereka menyia-nyiakan salat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah bukan meninggalkan salat bil kulliyah, secara keseluruhan. Mereka tidak meninggalkan salat secara keseluruhan, walakin akharuha an awqatiha, tetapi mereka mengakhirkan waktu sholat sehingga masuk ke waktu berikutnya. Itu Allah ancam dengan ghayya. Mereka sholat, tetapi mereka mengakhirkan waktu. Dijelaskan lebih rinci lagi oleh Sa'id bin Musayyib, Imam At-Tabi'in rahimahullahu, huwa alla yusalliya az-zuhra hatta ya'tiyal asra. Dia sholat zuhur tapi sudah masuk waktu asar.
Wala yusalli al-asra ilal maghrib. Dia sholat asar tapi sudah masuk waktu maghrib. Wala yusalli al-maghrib ilal isya. Dia sholat maghrib tapi sudah masuk waktu isya. Wala yusalli al-isya ilal fajri. Dan dia sholat isya tapi sudah masuk waktu subuh. Ila tulu isamsi. Matahari sudah apa matahari? Sudah tinggi. Baru sholat subuh. Ini kalau dikerjakan terus menerus seperti ini, tidak bertaubat, tidak merubah, Allah ancam, fasaufa yalqauna ghayya. Nanti akan masuk ke dalam lembah, di dalam neraka jahanam. Wal iyazubillah. Jamaah rahimakumullah. Ini orang-orang yang sholat tapi mengakhirkan waktu sampai bertemu dengan waktu berikutnya. Yang mengakhirkan waktu saja diancam oleh Allah. Apalagi yang sama sekali meninggalkan sholat. Masalakakum fi sakar. Mengapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami bukan orang-orang yang salat. Baru sadar saat itu. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita salat, amin. Apalagi mau memasuki Ramadan, sudah kita biasakan sholat, apalagi di awal waktu, apalagi berjamaah, sebagai latihan ini, bulan Sya'ban ini. Ya, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ya, ini kata Ibnu Rajab rahimahullahu, sebagai bulan tamrin, latihan. Untuk puasa, untuk ibadah-ibadah yang lain, agar nanti begitu datang puasa Ramadan sudah ada pembiasaan untuk puasa, termasuk sholat berjamaah, baca Al-Quran. Berkaitan dengan ancaman Allah kepada orang yang mengakhirkan waktu sholat ini, ya, dengan fasaufa yalqauna ghayya, termaktub di dalam surah yang lain. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, anil ladzina hum an salatihim sahun, tentang ayat an salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Apa maknanya ini? Ini pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu artinya halakun wa damarun, celaka. Wail itu juga termasuk Allah ancam dengan neraka wail, halakun wa damarun, kesengsaraan, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, maka ayat ini Allah berfirman alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak menggunakan lafaz alladzina hum fi salatihim sahun. Ini rahmat bagi kita. Apa bedanya alladzina hum an salatihim sahun dengan alladzina hum
fi salatihim sahun. Ini kalau alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Wah, ini kita akan susah. Kita akan celaka semua. Karena terkadang kita dalam salat itu terkadang lalai. Makanya ada ajaran namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, maksud ayat ini adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Nabi ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Huwa ta'khirul waqti ay ta'khirus sholati an waqtiha. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi selaras dengan ayat tadi itu. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Itu termasuk menyia-nyiakan salat, ada'us shalah. Termasuk alladzina hum an salatihim, yaitu orang yang mengakhirkan waktu salat. Salat mah salat, tapi sudah masuk waktu berikutnya. Man taroka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan satu kali salat yang wajib muta'ammidan, sengaja, lalai, malas, apa kata Nabi? Faqad bari'at minhu zimmatullah, telah terbebas darinya zimmatullah, perlindungan Allah. Itu baru satu kali sholat. Dia lalaikan, dia tinggalkan lalai, tahawunan, takasulan, ya, menganggap remeh, menganggap malas, itu termasuk al-kabirah, itu dosa besar, ya. Maka ada orang yang dianggap kalau dia tinggalkan sholat tapi ada kufrun, ada ainadun, ada juhudun, dia menentang sholat, apalagi dia ucapkan begini, sholat nggak wajib. Ini kalau sudah dia meninggalkan sholat dan dia ada pengingkaran terhadap kewajiban sholat, itu sudah kufur. Itu sudah keluar dari Islam. Itu namanya juhudun, pakai jim, ya. Nah, tapi kalau tahawun, takasul, dia belum keluar dari Islam, tapi termasuk dosa besar, ya. Nah, ini. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran pun Allah telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kalian dilalaikan, amwalukum, harta kalian, wala auladukum, anak-anak kalian, dari apa? An dzikrillah, dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Apa makna ayat ini? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan, melengahkan kalian dari zikrullah. Maknanya adalah qala al-mufassirun al-muradu bi dzikrillah fi hadhil ayah as-shalawatul khamsu. Yang dimaksud dengan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Makna zikrullah di sini qala al-mufassirun, yaitu as-salawat al-khamsu,
sholat yang lima waktu. Faman istaghala bimalihi fi baihi wa syira'ihi wa ma'isatihi wa auladi anis sholati fi waqtiha kada minal khasirin. Ya, siapa yang dilalaikan dengan anaknya, dengan perniagaan, dengan perdagangan, dengan urusan dunia, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, beliau bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang muhafazah, menjaga salat, ya, dia lakukan salat pada waktunya, dia berusaha untuk menyempurnakan salat, ada khusyuk di dalam salat itu, maka kata Nabi, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka baginya nur, ada cahaya, wa burhanan, ada burhan, bukti, ya, bukti sebagai dia orang yang tunduk taat kepada Allah dengan salatnya itu, wa najatan, dan keselamatan nanti pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat, ya termasuk tadi menyia-nyiakan salat, adaus shalah, termasuk lalai dari salatnya, tidak menjaga salat. Apa kata Nabi? Lam takun lahu nurun wala burhanun wala najat yaumal qiyamah. Maka dia tidak ada cahaya, tidak ada nur, tidak ada burhan, tidak ada bukti, dan tidak ada najat, tidak ada keselamatan nanti di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Qala ba'dul ulama rahimahullahu, berkata para sebagian ulama, ya, nanti mereka akan dikumpulkan bersama mereka, ya, dijelaskan di sini siapa yang meninggalkan sholat, ya, maka nanti mereka dikumpulkan bersama Qarun. Kalau mereka itu disibukkan dengan hartanya, maka mereka dikumpulkan dengan Qarun. Kalau disibukkan dengan pekerjaannya, dengan Haman, ya. Kalau disibukkan dengan kekuasaannya, dengan Fir'aun, ya. Kalau disibukkan dengan perdagangannya, nanti dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, pedagang kafir Quraisy Makkah. Intinya mereka semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang salihin. Allah kumpulkan kita nanti di dalam surga, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.